Energi, jumpa lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date di Bincang Energi siaran terkini. Program dari Bincang Energi yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Adele dan rekan saya Mila yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Mila bersama Adele dalam episode kali ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening soal energi dan lingkungan dari tanggal 13 sampai 26 November 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Berita pertama datang dari pemerintah Indonesia yang meluncurkan rencana investasi energi terbarukan senilai 20 miliar US dollar. Pemerintah pada 21 November lalu meluncurkan rencana investasi untuk memobilisasi pendanaan senilai 20 miliar US dollar yang dijanjikan oleh para pemberi pinjaman global yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan juga Jepang untuk mempercepat dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan. Indonesia juga menyerukan pencairan dana tersebut sesegera mungkin. Di bawah kesepakatan yang disebut Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan, Indonesia akan berupaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida hingga 250 juta ton untuk sektor listrik on-grid pada tahun 2030. Proposal investasi yang dikenal dengan nama Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif secara resmi diumumkan usai masa konsultasi publik setelah rancangan tersebut dipublikasikan pada awal bulan ini. Indonesia, salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang ada di dunia, berencana meningkatkan porsi energi terbarukan dalam pembangkit listriknya menjadi 44% pada tahun 2030 dari sekitar 12% pada tahun 2022. CIPP mengindikasikan diperlukan investasi senilai 97,3 miliar US dollar untuk mencapai target, termasuk 66,9 miliar US dollar untuk 400 proyek yang memang harus dimulai paling lambat pada tahun 2030. Namun, beberapa aktivis lingkungan hidup merasa khawatir dengan besarnya porsi pinjaman komersial yang tercakup di dalamnya. Setengah dari dana yang akan dijanjikan berasal dari pembiayaan swasta yang dapat berupa pinjaman komersial dengan harga pasar, investasi ekuitas, ataupun instrumen utang lainnya. Masih dari Indonesia, berita selanjutnya datang dari Indonesia yang berpotensi menjadi top 10 negara penghasil hidrogen hijau terbesar di dunia. Pengembangan pabrik hidrogen hijau atau Green Hydrogen Plant atau GHP menjadi prestasi capaian PT PLN Persero yang membanggakan Indonesia. Inisiatif ini mampu menghasilkan 199 ton hidrogen hijau per tahun yang bisa menjadikan Indonesia sebagai top 10 negara penghasil hidrogen hijau terbesar di dunia. Usaha ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai Indonesia bebas karbon atau net zero emission pada tahun 2060. Hidrogen ramah lingkungan merupakan sumber energi ramah lingkungan yang hanya mengeluarkan uap air dan tidak meninggalkan residu di dalamnya seperti udara, tidak seperti batu bara dan minyak. Berbagai jenis hidrogen ini menjadikannya terbagi menjadi beberapa jenis yang dengan proses dan sumber hidrogen dapat dihasilkan hidrogen hijau, merupakan yang paling bersih karena dihasilkan melalui elektrolisis dari sumber terbarukan yang melibatkan penguraian molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Sebagaimana dicatat oleh International Energy Agency atau IEA, permintaan global akan hidrogen untuk digunakan sebagai bahan bakar telah meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1975 dan mencapai 70 juta ton per tahun pada tahun 2018. Selain itu, jika biaya produksinya turun sebesar 50% pada tahun 2030, seperti yang diperkirakan oleh Dewan Hidrogen Dunia, kita pasti akan mencari salah satu bahan bakar masa depan. Berdasarkan data dari Riset Energi, produksi hidrogen hijau PLN mencapai sepertiga atau 33% dari total produksi Australia yang diperkirakan akan menjadi pemimpin hidrogen hijau pada tahun 2030 nanti. Data tersebut menunjukkan Australia memproduksi GHP sebesar 600 ton hidrogen hijau per tahun. Selain itu, produksi pengembangan 21 GHP PLN telah menempatkan Indonesia berada di posisi ke-8 dunia. Jika menggunakan landasan data tersebut, tentunya inisiatif pengembangan hidrogen hijau PLN hingga saat ini dapat membawa Indonesia menjadi top 10 negara dengan produksi hidrogen hijau terbesar dunia. Episode kali ini kita tutup dengan berita dari mancanegara, yaitu Portugal yang sukses menggunakan 100% energi terbarukan selama 6 hari berturut-turut. Portugal membuktikan bahwa masa depan berkelanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan bisa tercapai dan bukan hanya teori semata.
Pasalnya selama 6 hari berturut-turut, listrik yang disuplai ke seluruh Portugal 100% bersumber dari energi terbarukan. Dari pukul 4 pada 31 Oktober sampai pukul 9 pada 6 November, negara berkependudukan 10 juta jiwa ini sepenuhnya mengandalkan listrik dari sumber energi terbarukan. Itu berarti selama 149 jam secara terus-menerus, listrik yang dikonsumsi penduduk Portugal berasal dari energi angin, energi air, energi surya, dan juga biomasa. Dilansir dari Euronews, produksi listrik dari energi terbarukan selama 6 hari tersebut bahkan lebih tinggi daripada konsumsinya. Selama 6 hari berturut-turut, listrik dihasilkan dari energi terbarukan mencapai 1.102 gigawatt per hours, sedangkan konsumsinya 840 gigawatt per hours pada periode yang sama. Keberhasilan ini sekaligus mengalahkan rekor sebelumnya pada tahun 2019, yakni selama 131 jam, listrik di Portugal disuplai dari energi terbarukan. Portugal berambisi bahwa 85% konsumsi listriknya disuplai dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030. Portugal juga menargetkan memensiunkan semua pembangkit listrik tenaga gas pada tahun 2040 dan mencapai netral karbon pada tahun 2045. Pada awal tahun ini, energi terbarukan telah mencapai 56% kebutuhan energi di Portugal. Energi angin menyumbang 24%, energi air 18%, energi surya 8%, dan biomasa 6%. Pada Oktober lalu, kontribusi energi terbarukan di Portugal telah naik menjadi 67% dari kebutuhan listrik di negara tersebut. Pada Oktober pula, produksi energi listrik dari energi angin mencapai titik tertinggi dalam sejarah di Portugal. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen untuk BES pada episode ke-67 hari ini. Gimana nih, menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat para Sobat Bincang Energi semuanya. Bener banget, Adel. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincang_energi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, and share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Mila bersama rekan saya Adel, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.